Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Cian setelah dirinya berhasil menyelesaikan misi di Lambaster. Selain itu, Alice juga saat ini sudah menjadi seorang Knight of Light dan akan maju ke garis depan. Nah, apa yang akan terjadi dengan Alice di garis depan? Apakah dirinya akan cocok berada di sana atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita langsung diperlihatkan Brian yang sedang bersiap-siap. Melihat Brian yang sudah bersiap, Emily pun bertanya Brian mau kemana. Brian pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu karena dirinya hanya disuruh bersiap-siap saja oleh Cian. Sementara itu Nana bertanya apakah mereka tidak akan bertemu dalam waktu lama. Cian pun datang dan berkata kalau kali ini mereka tidak akan pergi lama, jadi Nana tidak perlu khawatir. Setelah itu, Brian pun bertanya kepada Cian memangnya mereka mau pergi kemana kali ini. Cian pun memberitahu Brian kalau mereka akan pergi ke lembah Lemea. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut dan Emily berkata bukannya tempat tersebut itu jauh sekali. Cian pun menjawab kalau tempat tersebut tidak jauh, karena mereka akan pergi menggunakan sebuah portal. Tujuan Cian ke garis depan itu adalah karena hari ini adalah hari di mana Alice akan mati di kehidupan Cian sebelumnya. Dan kali ini Cian berniat mencegah hal tersebut terjadi. Lalu kita langsung dialihkan ke garis depan. Para pasukan Knight of Light juga sudah sampai di garis depan bersama dengan Alice dan Cecilia. Setelah sampai, Alice langsung menghadap ke hadapan ayahnya. Tapi di sini ayahnya itu terlihat sangat cuek kepada dirinya dan hanya memberitahu Alice kalau pangeran ketiga dan keempat serta putri kedua akan berkunjung ke sana hari ini. Jadi ayahnya itu meminta Alice untuk bersiap. Melihat ayahnya yang dingin seperti itu, Alice pun tidak terkejut karena ayahnya masih sama seperti biasanya. Kemudian kereta dan pasukan pangeran dan putri pun akhirnya sampai. Di sini pangeran ketiga itu bernama Papian dan pangeran keempat itu adalah Neropian yang merupakan kakak dari Arin yang sering merendahkan Arin. Lalu putri kedua yang datang itu bernama Violet. Kedatangan mereka langsung disambut oleh ayah Alice dan yang lainnya. Tapi pangeran tidak terlalu peduli dengan formalitas seperti itu dan memilih untuk segera menyelesaikan urusannya di sana lalu pergi. Papian juga bertanya apakah monster akan menyerang mereka atau tidak di sana. Ayah Alice pun menjawab kalau di garis belakang itu monster yang muncul sangat kecil. Selain itu, Knight terbaik mereka juga saat ini sedang ada di sana, jadi para pangeran tidak perlu khawatir. Ternyata Knight terbaik yang ayah Alice sebutkan barusan itu adalah Asel. Melihat Asel, Alice pun sedikit terkejut. Lalu ayahnya pun langsung mendekati Asel dan berkata kalau dirinya itu percaya Asel akan memenuhi tugasnya dengan baik. Mendengar hal tersebut, Asel pun menjawab kalau dirinya tidak akan mengecewakan ayahnya itu. Sementara itu, Papian memerintahkan Asel untuk menyingkirkan para monster sebelum mendekat. Sedangkan Violet hanya berterima kasih kepada Asel karena sudah bekerja keras. Selain itu, Violet juga bertanya kepada Asel di mana Luinel. Dirinya tidak melihat Luinel dimanapun, padahal biasanya Luinel itu tidak akan melewatkan acara formal. Asel pun memberitahu Violet kalau Luinel itu telah menyerahkan tugas tersebut kepada Asel karena ada keperluan mendesak yang harus dirinya hadiri. Mendengar hal tersebut, Violet pun merasa bersyukur karena masih ada Asel yang menjaga mereka. Setelah itu, semua orang pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi di jalan Alice mulai berpikir ada yang aneh dengan Asel. Karena Asel itu biasanya hanya melindungi Luinel saja. Tapi kenapa tiba-tiba dirinya itu datang untuk melindungi pangeran dan putri lain? Lalu Asel pun berkata kepada Alice kalau dirinya mendengar Alice telah masuk ke dalam Knight saat Alice sudah berada di peringkat teratas di kelas. Jadi Asel pun memberikan ucapan selamat kepada Alice. Tapi tatapan Asel itu tidaklah normal. Tatapan tersebut itu tidak asing bagi Alice karena tatapan tersebut pernah Alice lihat pada saat dirinya berulang tahun. Entah yang ke-9 atau yang keberapa. Waktu itu, Asel memberikan sebuah gulungan magic kepada Alice. Gulungan tersebut juga adalah sesuatu yang tidak bisa Alice gunakan di usianya waktu itu. Karena merupakan gulungan magic bintang 4. Asel memberikan gulungan tersebut dengan maksud agar Alice bisa menggunakannya jika sudah cukup mahir.
Lalu waktu pun berlalu sampai di mana Alice bisa menggunakan gulungan tersebut. Dan ketika gulungan tersebut hendak Alice gunakan, Cecilia pun datang dan menghentikan Alice untuk mengaktifkan gulungan tersebut. Cecilia memberitahu Alice kalau gulungan tersebut itu adalah gulungan untuk memanggil monster yang intermediate. Jadi akan bahaya kalau diaktifkan. Mendengar hal tersebut, Alice pun sangat terkejut karena kalau Alice sampai menggunakan gulungan tersebut, Alice mungkin akan mati. Sampai saat ini Alice tidak tahu apakah hal tersebut memang disengaja oleh Asel atau tidak. Dan jika disengaja, Alice penasaran kenapa Asel melakukan hal tersebut kepada dirinya. Setelah itu, di dalam kereta kuda para pangeran dan putri sedang ngobrol tentang Asel yang diperintahkan oleh Luinel untuk menjaga mereka. Mengetahui hal tersebut, Papian pun merasa curiga dengan apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Selain itu, Violet juga tidak bisa mengerti kenapa orang seahli Asel yang menjadi pengawal mereka. Jadi mereka benar-benar sangat mencurigakan. Apalagi mereka sendiri tahu Luenel itu orangnya seperti apa. Lalu tiba-tiba sebuah guncangan pun terjadi. Alice pun memberitahu mereka kalau mereka saat ini sedang diserang. Jadi Alice meminta para pangeran dan putri untuk mengungsi segera. Karena monster yang menyerang mereka itu adalah monster spesial bernama Antarark. Mendengar hal tersebut, para pangeran pun sangat terkejut. Di sisi lain, para kenek sedang berusaha melawan monster tersebut. Tapi kekuatan mereka tidak cukup untuk bisa mengalahkan monster tersebut. Kemudian, monster tersebut pun menyerang ke arah kereta kuda mereka. Namun, untung saja Alice sempat mengaktifkan magic pelindungnya sehingga mereka bisa segera pergi dan mengungsi. Selain itu, Alice juga merasa heran kenapa monster seperti itu bisa ada di garis belakang. Lalu, Asel pun datang untuk menolong mereka. Melihat Asel yang datang, Violet pun langsung sadar kalau yang Luinel dan Asel incar itu ternyata adalah membunuh mereka menggunakan serangan monster. Selain Asel, Cecilia juga ternyata datang untuk membantu juga. Setelah itu, Alice dan Cecilia pun langsung membawa Violet untuk pergi dari sana dan meninggalkan Asel seorang diri. Sementara itu, sang monster saat ini sedang mencoba menyerang Asel. Tapi serangan monster tersebut bisa ditahan dengan sangat mudah oleh Asel. Bahkan Asel sendiri tidak bergerak sama sekali dari tempatnya itu. Melihat Asel yang bisa menahan serangan monster tersebut dengan hanya berdiam diri pun membuat Alice terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Cecilia pun tidak membiarkan Alice berdiam diri saja melihat kejadian tersebut, karena mereka harus cepat pergi dari sana. Lalu para kenaik pun mulai berdatangan kembali untuk melawan sang monster. Sementara itu Asel merasa kesal karena Alice dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, sang monster pun mulai menyerang kembali para kenaik. Karena sangat merepotkan, Asel pun langsung menahan serangan sang monster dan berhasil menahannya. Di sisi lain, Violet yang sedang berlari dengan yang lain pun langsung berpura-pura terjatuh. Melihat Violet yang terjatuh, Alice pun langsung bertanya ada masalah apa. Violet pun berkata kalau dirinya tidak apa-apa. Sementara itu, Cecilia pun menusuk Alice dari belakang tanpa Alice sadari. Di sini, Alice benar-benar tidak menyangka kalau Cecilia akan berbuat begitu kepada dirinya. Kemudian Violet berkata kembali kalau Alice itu adalah adiknya Asel. Dan Violet juga merasa ada sesuatu yang janggal saat Luenel tidak datang ke sana. Oleh karena itu, Violet pun menyimpulkan kalau Alice bekerja sama dengan Asel untuk menyingkirkan para pangeran dan putri di tengah kekacauan yang terjadi. Alice pun berkata kalau mereka telah salah paham. Alice hanya berniat melindungi mereka saja. Lalu Violet pun berkata kalau dirinya itu tahu seberapa besar ambisi keluarga Vert dan Luinel. Jadi Violet tidak akan membiarkan mereka membunuh dirinya dengan sangat mudah. Setelah itu, Violet pun langsung menggunakan gulungan teleportasi untuk segera pergi dari sana dan meninggalkan Alice begitu saja. Meski sudah ditusuk seperti itu oleh Cecilia, Alice pun masih berpikir kalau Cecilia tidak mungkin mengkhianatinya. Alice merasa kalau Cecilia itu berada dalam kendali magic, makanya dirinya bisa melakukan hal tersebut kepada Alice. Kemudian, monster pun mulai berdatangan dan mendekati Alice yang sedang terluka cukup parah. Sementara itu, Alice berusaha untuk berdiri dengan pikiran kalau dirinya tidak boleh mati di sana dan harus tetap hidup untuk bertanya kepada Cecilia kenapa dirinya melakukan hal tadi. Lalu Alice pun langsung mengeluarkan magicnya untuk menyerang para monster. Di sisi lain, Violet dan Cecilia pun akhirnya sampai di rumah persembunyiannya. Di sana, Violet langsung berbaring di tempat tidur. Sedangkan Cecilia merasa sedikit murung atas apa yang sudah dirinya lakukan sebelumnya kepada Alice, karena kenangan yang dirinya miliki bersama Alice. Kemudian, Violet pun bertanya, kenapa Cecilia membiarkan Alice hidup padahal bisa langsung membunuhnya. Cecilia pun menjawab meskipun tidak langsung dibunuh, Alice pasti akan mati dengan sendirinya karena monster-monster akan mengurus sisanya. Kita kembali lagi ke tempat Alice berada.
Di sini Alice masih bisa bertahan dengan kondisinya yang seperti itu dan berhasil mengalahkan semua monster yang mendekat. Alice juga berniat untuk segera kembali, tapi Alice bingung apa yang harus dirinya laporkan kepada para Knight. Tidak mungkin dirinya melaporkan kalau Violet berniat membunuhnya, karena tidak akan ada yang percaya dengan hal tersebut. Meski begitu, Alice pun tetap berniat untuk pergi dan memikirkan hal tersebut nanti. Tapi di belakang Alice pun tiba-tiba muncullah monster high rank salamander yang tidak akan membiarkan Alice pergi begitu saja. Dengan munculnya salamander, Alice pun sedikit panik karena dirinya harus cepat memikirkan cara untuk kabur hidup-hidup. Lalu salamander pun mulai maju untuk menyerang Alice karena Alice diam saja. Namun Qian pun akhirnya sampai di tempat Alice dan berhasil mencegah serangan salamander. Sementara itu, salamander lainnya masih ada dan hendak menyerang Alice lagi dari belakang. Untung saja Brian datang tepat waktu dan berhasil membawa Alice pergi dengan selamat. Melihat Brian ada di sana, Alice pun langsung menyadari kalau orang yang barusan menyelamatkan dirinya itu adalah Qian. Meski sudah kabur, mereka berdua pun masih panik karena salamandernya masih banyak dan terus menyerang. Lalu Kairam pun muncul untuk membantu mereka bertahan dari serangan salamander. Di sisi lain, Qian sedang mengeluarkan magicnya untuk mengalahkan para salamander dan akhirnya berhasil mengalahkan semua salamander yang ada dengan sangat mudah berkat kekuatannya yang luar biasa. Setelah itu, Alice pun mendatangi Qian yang baru saja selesai mengalahkan para salamander. Sebenarnya Alice juga sudah merasakan kecurigaan di mana orang yang ada di balik topeng pada saat di acara perjamuan berdarah itu adalah Qian. Tapi kali ini akhirnya Alice tahu kalau orang yang ada di balik topeng tersebut benar-benar Qian. Setelah topeng Qian dilepas, Alice pun menangis melihatnya. Sedangkan Qian merasa bersyukur karena dirinya tidak datang terlambat. Setelah itu, Brian pun mulai mengobati luka Alice. Dan Alice berkata kepada Qian kalau Cecilia itu adalah mata-mata Violet. Alice juga berkata kalau dirinya benar-benar tidak menyadarinya sama sekali. Lalu Qian pun berkata kalau semua itu bukan salah Alice. Justru Cecilia dan Violet lah yang salah serta Asel juga. Mendengar hal tersebut, Alice pun langsung bertanya, apakah maksud Qian itu Asel lah yang telah merencanakan agar semua itu terjadi? Dan apakah Qian tahu sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi? Qian pun memberitahu Alice kalau semua itu adalah permintaan Asel terhadap ayah mereka. Karena ayah itu sangat menyukai Asel dibandingkan yang lainnya dan akan melakukan apapun yang Asel minta. Alice pun bertanya kembali kenapa bisa seperti itu. Qian pun menjawab, hal tersebut dilakukan agar Asel bisa menjadi orang yang meneruskan kehendak keluarga. Mendengar ucapan Qian barusan, Alice pun merasa sangat marah karena Asel rela membunuh adiknya sendiri demi mewujudkan hal tersebut. Alice juga bertanya apakah Qian yakin soal Asel. Soalnya Alice kira hanya dirinya lah yang merasakan hal tersebut, tapi ternyata Qian juga merasakannya. Meski begitu, Alice masih merasa aneh dengan semuanya, karena ayahnya saja tidak menyadari hal tersebut sama sekali. Oleh karena itu, Alice rasa Asel itu memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Bahkan pada saat pertempuran sebelumnya melawan monster pun Alice melihat kekuatan tak kasat mata seolah sedang melindungi Asel. Mendengar hal tersebut dari Alice, Qian pun langsung teringat akan masa lalu di mana dirinya juga pernah melihat kekuatan tersebut. Waktu itu Qian merasa kalau Qian sudah berhasil mengenai Asel, tapi kekuatan tersebut muncul dan menghentikan Qian begitu saja. Sejak saat itu Qian pun bertanya-tanya sebenarnya kekuatan apa itu, karena kekuatannya bisa menangkis Demonic Sword. Tapi setelah mendengar perkataan Alice barusan, Qian pun jadi bisa menyimpulkan kalau hanya ada satu penjelasan yang bisa menjelaskan kekuatan tersebut. Setelah itu, Alice pun memberitahu Qian kalau mereka tidak punya banyak waktu lagi dan harus memberitahu ayah mereka. Tapi di sini Qian mencegah hal tersebut karena ayahnya itu tidak akan mendengarkan mereka. Selain itu, Qian juga meminta Alice untuk menyerahkan urusan tersebut kepada Qian saja. Karena kalau situasinya berubah ke arah yang lebih buruk, maka seluruh Knight bisa menjadi musuh mereka. Di kehidupan Qian dulu, Asel itu selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Semuanya menyayangi Asel dan percaya padanya seolah Asel itu adalah penyelamat mereka. Bahkan Qian juga merupakan salah satu dari orang yang percaya hal tersebut. Semuanya menganggap Asel pahlawan dan sama sekali tidak ada yang meragukannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi rasanya ada yang aneh. Asel itu seperti tokoh panutan bagi orang-orang, jadi seharusnya ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi di sini semua orang termasuk ayahnya, Luinel dan Boris percaya pada Asel tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan Qian saja mempercayai Asel sampai akhir hayatnya. Kemudian, setelah Qian dihianati oleh Asel, barulah Qian sadar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat Qian mempercayai Asel.
Semua itu hanya bisa dijelaskan dengan satu hal, yaitu Asel adalah sosok mutlak yang telah mewarisi autoriti dewa paling kuat Lumendel, dan Asel juga telah dipilih sebagai penyelamat dunia. Lalu kita dialihkan kembali ke pertempuran para kenaik melawan para monster. Di sini mereka berusaha mati-matian untuk melindungi para pangeran. Selain itu ada Asel juga yang ikut membantu melindungi mereka, sehingga mereka tidak perlu merasa khawatir lagi. Kemudian, Asel pun memerintahkan semuanya untuk mundur dan langsung mengeluarkan skillnya yang bernama Titanic untuk menahan serangan monster. Setelah serangan monster tersebut ditahan, Asel pun langsung maju untuk menyerang dan berhasil mengalahkan monster tersebut dengan sekali tebasan. Melihat hal tersebut, para kenaik pun merasa senang karena akhirnya mereka semua selamat. Bahkan para pangeran juga merasa senang atas kemenangan Asel. Di sisi lain, Alice merasa terkejut setelah mendengar Qian berkata kalau Asel itu adalah penyelamat dunia, karena dirinya tidak menyangka orang seperti Asel akan dipilih oleh Lumendel. Qian pun menjelaskan kalau Lumendel itu hanya butuh seorang penyelamat, jadi apapun kepribadiannya tidak ada masalah bagi Lumendel. Karena Asel telah dipilih oleh Lumendel, menyangkal hal tersebut adalah penistaan. Oleh karena itu, jika mereka menjadikan Asel musuh, maka mereka juga akan menjadikan seluruh pengikut Lumendel sebagai musuhnya juga. Setelah mendengar hal tersebut, Alice pun sulit mempercayainya karena dirinya sudah lama percaya pada Lumendel. Alice juga bertanya kepada Qian dari mana dirinya tahu semua itu. Qian pun berkata kalau dirinya tidak bisa memberitahu Alice hal tersebut sekarang. Meski Qian tidak bisa memberitahu Alice tentang semua itu, tapi di sini Alice masih akan mempercayai Qian dan yakin Qian punya alasan tersendiri mengenai hal tersebut. Jadi Alice meminta Qian untuk memberitahu dirinya ketika Qian sudah siap saja. Tapi meski begitu, Alice juga minta Qian untuk tidak menanggung semua beban sendirian. Setelah itu, Qian pun bertanya kepada Alice, apa yang mau dirinya lakukan sekarang. Alice pun menjawab kalau dirinya akan menyelesaikan masalahnya dengan Cecilia dulu. Setidaknya Alice ingin tahu alasan kenapa Cecilia mengkhianatinya. Lalu Qian pun langsung berkata kalau dirinya akan membantu Alice soal hal tersebut, karena seharusnya mereka tidak pergi terlalu jauh. Lalu kita kembali lagi ke rumah persembunyian Violet. Di sana tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mendekati rumah mereka, dan Cecilia belum pernah merasakan mana orang tersebut. Kemudian serangan pun muncul dan hampir mengenai Violet. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata berasal dari pedang Alice yang membuat Cecilia terkejut melihatnya. Kita kembali lagi ke tempat Asel berada. Di sini Asel akhirnya menemukan jejak penggunaan gulungan teleportasi yang digunakan oleh Violet sebelumnya. Selain itu, para kenaik juga menemukan sesuatu yang cukup aneh dan memberitahu Asel tentang hal tersebut. Yang mereka temukan adalah mayat-mayat salamander yang sebelumnya Qian kalahkan. Lalu kita kembali lagi ke tempat Cecilia berada. Di sini Cecilia sedang berusaha mengejar orang yang tadi melemparkan pedang Alice ke rumah persembunyian Violet. Cecilia juga tidak menyangka kalau orang yang menyerang mereka tadi itu adalah seorang anak-anak, karena anak-anak seharusnya tidak mempunyai mana dan hawa membunuh yang kuat. Oleh karena itu, Cecilia pun merasa kalau orang tersebut ditemani oleh seseorang, jadi Cecilia tidak boleh lengah. Kemudian, Cecilia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengejar orang tersebut, bahkan sampai menyerangnya juga. Namun, serangan Cecilia tersebut berhasil dihindari oleh orang tersebut karena orang tersebut itu adalah Qian. Di sini Cecilia masih tidak tahu siapa orang yang ada di balik topeng tersebut dan bertanya dari mana asalnya. Soalnya Cecilia belum pernah melihat pergerakan seperti itu di keluarga Ferd. Qian pun hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Cecilia. Lalu Cecilia pun bertanya kembali, apakah Qian berhasil menyelamatkan Alice karena melempar pedangnya tadi? Qian pun masih tetap diam saja tanpa berkata sepatah kata pun. Oleh karena itu, Cecilia pun akhirnya memutuskan untuk menyerang Qian kembali untuk membuat Qian berbicara. Di sini Cecilia menggunakan kemampuannya bernama Windwalker, yang dimana Cecilia menjadi sangat cepat dan membuat musuhnya sulit untuk mengetahui arah serangan Cecilia. Selain itu, Cecilia juga berpikir kalau hanya ada beberapa orang saja di Knight of Light yang bisa menyaingi kecepatannya itu. Jadi Cecilia sangat percaya diri bisa mengalahkan Qian dengan kecepatannya. Namun sayangnya, serangan Cecilia kali ini juga berhasil dihindari oleh Qian dan membuat Cecilia terkejut karena Qian ternyata memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari dirinya. Selain itu, Qian juga saat ini belum menghunuskan senjatanya, sehingga Cecilia pun merasa telah diremehkan oleh Qian dan berniat menyerangnya kembali. Namun serangannya itu lagi-lagi berhasil dihindari oleh Qian, dan akhirnya giliran Qian lah yang mulai menyerang Cecilia dengan Void Spear. Dengan satu serangan tersebut saja, Cecilia sudah tergeletak tak berdaya dan berakhir kalah dengan menyedihkan.
Cecilia juga tidak menyangka kalau dirinya akan mati di tempat semacam itu dan menganggap Cian itu seperti dewa kematian. Lalu Cecilia pun bertanya kembali kepada Cian, apakah Alice masih hidup atau tidak. Kali ini Cian pun berbicara tapi tidak menjawab pertanyaan Cecilia. Cian berkata kalau dirinya lebih tertarik melihat ekspresi Cecilia daripada menjawab pertanyaannya. Di sini ekspresi Cecilia terlihat begitu lega karena Cecilia merasa kalau itu semua adalah karma yang pantas dirinya dapatkan. Kemudian Alice pun datang dan bertanya karma atas perbuatan apa dan kenapa Cecilia mengkhianati Alice. Melihat Alice yang masih hidup, Cecilia pun merasa makin lega lagi. Meskipun awalnya kaget tidak mengira Alice ada di sana juga. Melihat Cecilia tidak menjawab pertanyaannya, Alice pun berteriak dan memerintahkan Cecilia untuk menjawabnya kenapa Cecilia menipu dirinya. Kampung halaman Cecilia itu adalah desa kecil yang lenyap setelah diserang oleh gerombolan monster. Dan Cecilia adalah orang terakhir yang selamat dari desa itu. Di saat Cecilia sedang berada di ujung kematiannya, para kenaik pun menemukannya dan berhasil menyelamatkannya. Bagi Cecilia itu adalah sebuah keajaiban. Lalu Violet pun membawa Cecilia bersamanya ke rumah. Jadi sudah sepantasnya Cecilia memberikan nyawanya pada orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Cecilia pun mendapat kesempatan untuk membalas kebaikannya itu. Cecilia diperintahkan oleh Violet untuk mendekati keluarga Ferd dan tunggu perintah selanjutnya dari Violet. Begitulah Cecilia berakhir sebagai pelayan di kediaman Ferd dan awal dari Cecilia mengenal Alice. Jika Cecilia pikir-pikir kembali, dirinya merasa menyesal karena seharusnya dirinya tidak pernah pergi ke kediaman Ferd. Cecilia jadi merasa seharusnya dirinya mati saja di reruntuhan kampung halamannya. Sehingga dirinya tidak perlu mengikuti perintah dari Violet untuk membunuh Alice. Mendengar cerita tersebut, Alice pun berkata apakah dirinya itu adalah ancaman. Cecilia pun menjawab kalau Violet itu selalu menganggap kalau keluarga Ferd itu adalah ancaman. Apalagi Asel dan Lionel itu memiliki hubungan yang cukup dekat. Oleh karena itu, Violet berpikir kalau keluarga Ferd ada di pihak Lionel. Kemudian kecemasan Violet pun akhirnya semakin menjadi-jadi di saat monster yang telah dibunuh Asel muncul. Violet itu adalah seorang penakut yang hanya percaya pada dirinya sendiri di situasi yang seperti itu. Violet itu benar-benar berbeda dengan Alice. Lalu Cecilia pun meminta maaf kepada Alice karena Alice masih mempercayai dirinya sampai akhir. Cecilia juga meminta maaf karena sudah mengecewakan Alice. Mendengar hal tersebut, Cian pun tidak terima Cecilia pergi begitu saja setelah mengucapkan semua itu. Cian merasa kalau Cecilia sudah menyadari semua kesalahannya itu, maka Cecilia harus menebus semuanya. Mendengar hal tersebut, Alice pun berusaha menghentikan Cian dengan meminta Cian memberi Alice waktu untuk berpikir. Tapi Cian tidak peduli dengan hal tersebut karena perbuatan Alice itu bukanlah hal sepele. Sementara itu, Cecilia pun sudah pasrah begitu saja mau diapakan oleh Cian karena semua kesalahannya. Di sisi lain, Alice masih bersikeras meminta Cian untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tapi Brian pun berkata kepada Alice untuk mempercayakan semuanya kepada Cian saja. Lalu Cian pun langsung menghunuskan senjatanya ke arah Cecilia dan Alice pun berteriak histeris melihatnya. Setelah itu, kita kembali lagi ke tempat persembunyian Violet. Di sini rumah tersebut telah didobrak oleh seseorang dan Violet panik karena tidak tahu siapa orang yang datang. Tapi setelah orang tersebut masuk, Violet pun terkejut karena tidak menduga orang tersebutlah yang datang. Dan orang tersebut itu adalah Asel. Lalu Violet pun berkata kepada Asel sepertinya Asel sudah siap untuk membunuh dirinya. Asel pun berkata kalau dirinya memang berniat membunuh Violet. Skenario awalnya adalah membunuh para pangeran dan putri menggunakan monster. Kemudian Violet pun berniat kabur menggunakan gulungan teleportasi kembali. Tapi hal tersebut diketahui oleh Asel sehingga Violet pun tidak jadi berteleportasi. Setelah itu, Violet berkata kembali apakah Asel benar-benar berniat membunuhnya langsung. Asel pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Di sini Asel lebih fokus ke arah pedang Alice yang menancap di dinding dan bertanya di mana Alice. Violet pun menjawab kalau Alice sudah dirinya bunuh. Jadi apakah Asel berniat balas dendam atas kematian Alice? Asel pun menjawab kalau dirinya tidak akan melakukan hal tersebut dan berniat merubah rencananya. Mendengar hal tersebut, Violet pun terkejut kenapa Asel tidak mempedulikan Alice sama sekali. Dan apa yang sebenarnya Asel mau. Lalu Asel berkata kalau rencananya sudah kacau sejak awal, jadi Asel minta Violet untuk mengikuti rencana Asel mulai sekarang. Violet pun berkata kalau dirinya tidak mau karena Asel ada di pihak Lionel. Asel pun berkata kembali kalau dirinya dengan Lionel itu hanyalah partner bisnis. Kemudian Violet pun bertanya apa yang sebenarnya Asel mau. Apakah Asel ingin mengambil alih kekaisaran? Asel pun menjawab kalau dirinya tidak peduli dengan kekaisaran. Mau siapapun yang menjadi kaisar juga tidak masalah.
Yang Asel inginkan itu hanyalah menghapus semua kejahatan yang ada di dunia. Lalu Asel pun merasakan kalau ada serangan yang sedang mengarah ke arah mereka sekarang. Serangan tersebut memiliki mana yang aneh sampai bisa membuat Asel merinding. Selain itu, mana tersebut juga belum pernah Asel rasakan sebelumnya. Kemudian, serangan tersebut pun akhirnya sampai di tempat mereka dan serangan tersebut ternyata adalah Void Spear. Lalu Qian pun tiba di tempat Asel dan langsung menyerangnya. Sementara itu Asel berhasil menahan serangan Qian dan bertanya siapa dirinya. Qian pun menjawab kalau dirinya itu adalah kejahatan yang sedang Asel cari-cari. Setelah itu Qian pun langsung menyerang Asel kembali secara bertubi-tubi. Tapi Asel bisa menahan serangan tersebut. Selain itu, Asel juga berhasil melindungi Violet yang hampir terkena serangan dari Qian. Kemudian Qian pun menyerang Asel kembali dengan kemampuannya yang bernama Adaman. Di sini Asel berusaha menahan serangan tersebut menggunakan kemampuan bernama Askalon dan berhasil menebas serangan Qian tersebut. Tapi serangan Qian itu tidak berhenti sampai di sana saja karena Qian bisa menggunakan magic spasial. Lalu Qian pun menyerang Asel kembali. Tapi di sini serangannya itu bisa ditahan oleh kekuatan tak kasat mata yang sebelumnya pernah dilihat oleh Alice dan pernah dirasakan oleh Qian di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, Asel pun memberitahu Violet kalau orang yang sedang dirinya lawan itu bukanlah manusia biasa. Tapi meski begitu, Asel akan tetap menang melawannya. Di sisi lain, karena Kaira merasakan kesakitan karena berbenturan dengan kekuatan Asel sebelumnya, Qian pun akhirnya memutuskan untuk mundur dulu kali ini. Qian memang sangat ingin membunuh Asel sekarang. Namun sayangnya Qian tidak bisa melakukannya lebih jauh lagi karena kekuatan Asel, sehingga Qian pun memilih untuk mundur. Sebelum pergi, Qian pun mengeluarkan jirah dan pedang Cecilia di hadapan Violet agar dirinya berpikir kalau Cecilia telah mati. Qian juga berkata kalau dirinya itu adalah Miss lalu pergi. Asel yang mendengar hal tersebut pun tidak menyangka kalau rumor tentang Miss itu ternyata benar adanya. Asel juga jadi berpikir sepertinya Miss jugalah yang telah menghalangi rencananya selama ini. Lalu kita kembali lagi ke tempat Qian berada. Di sini Kaira benar-benar merasa frustasi dan merasa seperti akan mati. Menyentuh kekuatan Asel saja sudah benar-benar sakit bagi Kairam, apalagi lebih dari itu. Entah apa yang akan terjadi kalau hal tersebut sampai terjadi. Kemudian, Qian pun berkata kalau ada solusi untuk menghadapi kekuatan tersebut, yaitu dengan menggunakan batu elemental milik Duran the Ark yang bernama Purity of Gods. Memang batu tersebut itu adalah batu hipotesis, tapi Qian rasa kalau mereka menggunakan batu tersebut maka mereka bisa menang melawan Asel. Mendengar hal tersebut, Kairam pun langsung menentang hal tersebut karena hal tersebut bisa membunuh Qian. Qian pun berkata kalau dirinya tahu hal tersebut berbahaya, tapi dirinya tidak masalah dengan hal tersebut karena itulah satu-satunya cara untuk menang. Apalagi saat ini Qian punya orang-orang yang harus dirinya lindungi, jadi Qian harus siap melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat, hingga bisa menyaingi kekuatan Asel yang tak masuk akal. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian dan Alice setelah semua rencana Asel gagal. Selain itu, ternyata Cecilia juga tidak dibunuh oleh Qian, dan hanya peralatannya saja yang diambil untuk diperlihatkan kepada Violet. Qian juga sebelumnya sudah merasakan kembali kekuatan tak masuk akal Asel. Nah, apa yang akan Qian lakukan selanjutnya untuk melawan kekuatan tak masuk akal Asel tersebut? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.